البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Hadisnya pendek, mudah dihafal, yaitu hadis seputar diperintahkannya memadamkan api sebelum tidur atau ketika tidur. Sudah kami jelaskan api di sini seperti lampu lentera, lilin atau yang semisalnya, agar tidak terjadi perkara yang berbahaya seperti kebakaran atau perkara bahaya yang lainnya. Tafadhal, setorkan. Bismillah. Qala Naam, tafadhal. Naam. Tafadhal. Naam, ayo bismillah. Naam, barakallahu fikum, ahsantum, tafadhal. Hah? Apa? Fi? Bismillah, antum. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Ayo, bismillah. Ayo, naam, ahsan, tafadhal. Qala apa? Serius, kenapa? Bismillah. Naam, ahsan, bismillah. Naam, tafadhal. Ayo, naam, bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun, muttafaqun alaihi. Ayo, bismillah, ulangi lagi.
Ayo na'am, bismillah. Hina? Ayo, hina tanamun. Udah. Hina tanamun. Muttafaqun alaih. Ayo, bismillah. Ayo, na'am, bismillah. Ayo, na'am, bismillah. Ayo. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Ya, bismillah. Ayo, naam. Apa tuh? Naam, ahsantum, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allif wa sabahullah. Perhatikan baik-baik ya. Nabdul firashi 'inda iradatin naum. Nabdu al-firashi 'inda iradatin naum. Artinya apa? Mengibas-ngibas. Kalau bahasa lainnya mengebutkan. Di dalam kamus lafadznya mengebutkan. Paham ya? Dan mengibas-ngibas. Paham ya? Mengibas-ngibas atau mengibaskan atau mengebutkan firash. Firash itu kasur atau tempat tidur, kasur atau misalkan selimut yang ditidurin di atasnya sebelum atau ketika dia ingin tidur. Ini pembahasan sekarang ya. Yaitu termasuk anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah mengibaskan atau mengebutkan tempat tidurnya sebelum apa? Sebelum dia tidur. Atau ketika dia ingin tidur. Nah, nanti antum cek di kamus. Jadi mengibaskan atau mengibas-ngibas itu maksud dikibaskan. Mengibaskan itu maksudnya kebutkan. Paham ya? Itu disebutkan dalam kurung mengebutkan. Sama. Bahasa Jawanya ngebutke. Paham ya? Seperti itu. Nah. Jadi kata beliau nabdul firasy 'inda iradatin naum, yaitu mengibaskan kasur atau mengebutkan kasur ketika ingin tidur. Jadi khawatirnya apa? Dikhawatirkan kenapa? Disebutkan nanti para ulama menjelaskan, dikhawatirkan nanti ada hewan-hewan yang berbahaya. Mungkin di dalam selimut atau mungkin di kasur itu sendiri. Kalau misalkan enggak dikibas dulu, enggak dibersihkan terlebih dahulu, enggak dikebutkan, mungkin kalau misalkan dia tidur ternyata apa? Disengat kalajengking misalkan. Kan resiko. Paham ya? Atau ternyata di situ ada kecoaknya. Masuk ke telinga bahaya. Paham ya? Atau yang semisalnya serangga-serangga di situ. Makanya fungsi dan tujuannya apa? Agar aman. Ketika tidur nyaman, nyenyak dan juga aman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Naam antum? Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi. Ahsan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi. Beliau termasuk periwayat hadis yang paling banyak dari Rasulullah SAW. Sudah berkali-kali berulang-ulang pantun yang menyebutkan mengenai jumlah dan juga para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Antum sebutkan pantunnya. Antum. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Disebutkan dalam pantun yang sangat indah mengenai
Siapa saja para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya? Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Yang belum pernah menghafal nanti dihafal, mudah. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan athar, itu hadis maksudnya. Pertama Abu Hurairah. Kemudian berikutnya yalih Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wa Anasun, Anas bin Malik. Wal Habru, siapa Habru? Abdullah Ibnu Abbas. Kal Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun Nabiyyi Aisyah ummul mukminin. 7 sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Paham ya? Sudah kita lewati bersama. Perhatikan hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza awa ahadukum ila firasyih," apabila salah seorang di antara kalian hendak menuju kasurnya atau tempat tidurnya, maksudnya menuju ini maksudnya mau tidur. Terjemahan bebasnya, apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, paham ya? Kemudian menuju kasurnya, kasur itu tempat tidurnya. Falyanfud, hendaknya dia mengibaskan atau mengebutkan firasyahu, kasurnya terlebih dahulu. Dengan apa? Bidakhilati izarihi. Ngartikannya bukan dengan apa? Dengan dalam sarung itu bukan. Tapi apa? Ujung sarung atau barakallahu fikum bagian tepi sarung, maksudnya ujungnya. Paham ya? Sarung atau kain silakan. Sapu pun enggak masalah, intinya dikibaskan terlebih dahulu, dikebutkan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Dikarenakan dia enggak tahu apa yang ada di balik kasur tersebut. Tahu enggak antum kira-kira di balik kasur apa? Enggak tahu. Makanya dikibaskan terlebih dahulu, dikebutkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar nanti kalau ada hewan yang berbahaya, dia tidak terganggu. Paham ya? Kadang kan orang enggak tahu kasur ditumpuk, ya enggak? Kemudian pagi dia kerja, siang kerja, sore kerja misalkan, malam mau tidur enggak tahu ternyata di bawah kasur ada apa? Ada hewan. Nah, hewan fasik. Suka menyengat apa itu? Kalajengking. Paham ya? Ternyata ada hewan yang lain seperti kecoa. Nah, barakallahu fikum, kemudian ada hewan lain, lipan. Tahu lipan antum? Tahu lipan? La ba'as. Antum tahu lipan? Apa itu lipan? Kelabang. Hewan kelabang lipan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bahaya kalau misalkan tidur ternyata lipannya masuk ke mata, bahaya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau kecoanya masuk ke hidung kan juga bahaya. Makanya diperintahkan mengibaskan, dikibas dulu, dikebutkan lebih dahulu biar aman. Masya Allah, ini termasuk ajaran Rasulullah SAW yang barakallahu fikum ditujukan kepada umatnya agar senantiasa apa? Bersih-bersih terlebih dahulu sebelum tidur. Tsumma yaqul, kemudian dia baru mengatakan, termasuk doanya ini ya, doa sebelum tidur. Bismika rabbi wada'tu jambi. Dengan menyebut namamu, wahai Rabbku, aku meletakkan sisiku. Maksudnya sisiku itu maksudnya adalah barakallahu fikum, karena tidurnya Rasulullah SAW itu kan apa? Barakallahu fikum bertumpu dengan apa? Sisi kanan. Paham ya? Miring tidurnya. Jadi itu tengkurap itu dihindari. Walaupun enggak haram tapi makruh tingkatannya. Tengkurap ya antum ya. Tidur tengkurap, paham ya? Itu makruh hukumnya. Upayakan tidurnya imma terlentang tidak masalah, kalau ingin nyunnah sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, tidurnya miring. Paham ya? Sisi kanan yang jadian tumpuan. Paham ya? Miring, na'am. Kemudian apa? Wa bika arfa'uh, dan hanya dengan menyebut namamu ya Rabb, arfa'uh, aku mengangkatnya. Maksudnya mengangkat sisi, 6 sisinya tadi, sisi bagian pinggir tadi itu, 6. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau mencabut nyawaku maka rahmatilah. Paham ya? Nah, rahmatullah. Wa in arsaltaha fahfadha, dan jika engkau membiarkan tidak mencabut nyawaku, perhatikan, fahfadha, maka jagalah. Bima tahfadhu bihi ibadakas shalihin, dengan apa yang engkau telah menjaga dengannya hamba-hambamu yang saleh. Kesimpulannya, doa ini sangat mulia dan bagus sekali ya. Bismika rabbi wada'tu jambi.
dengan menyebut namamu wahai Rabbku, aku telah meletakkan sisiku. Sisiku maksudnya sisi kanan. Karena Rasulullah SAW kalau tidur, beliau bertumpunya kepada sisi bagian kanan. Wa bika arfa'uh, dan dengan menyebut namamu ya Allah arfa'uh, aku mengangkatnya kembali. Bangun maksudnya. Karena orang tidur itu mati. Antum ketika tidur mati enggak antum? Mati enggak? Mati? Antum ketika tidur mati enggak antum? Antum mati enggak? Kok hidup lagi? Paham ya? Mati antum? Mati apa maksudnya? Mati kecil, maut sughra ya. Memang mati, memang sebagaimana hadis yang sahih, ketika antum bangun tidur doanya apa? Bangun tidur? Allahumma inni a'udzubika minal apa? Naam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, ini syahidnya. Paham ya? Ba'dama amatana. Apa artinya? Segala barakallahu fikum, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi kita ketika tidur itu mati. Cuman matinya dikenal dengan al-maut as-sughra. Paham ya? Matinya bukan mati yang kubra tapi yang sughra. Naam. Jadi enggak terasa. Ini menyebut nama Allah taala, wa bika arfa'u in amsakta nafsi, jika engkau mencabut nyawaku farhamha, maka muliakanlah, sayangilah nyawa tersebut. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya, maksudnya tidak mencabut nyawanya, fahfadha, jagalah nyawa tersebut bima tahfadhu bihi ibadakas shalihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Naam. Perhatikan lagi. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari bagian bawah itu penjelasannya biar tambah jelas, falyanfudhu bisilfati saubihi salasa marrat. Masyaallah. Hendaknya dia apa? Yang fudhu, mengibaskan atau mengebutkan dengan apa? Ujung pakaiannya 3 kali. Ujung pakaian. Ya, ujung pakaian atau kain sarung silakan, intinya dia apa? Dikibaskan, dikebutkan. Paham ya? Dibersihkan situ. Mau pakai sapu pun tidak masalah. Intinya kan bersih. Naam. 3 kali. Wa fi riwayat Muslimin, dalam riwayat Muslim, falyanfud biha firashahu wal yusammillah. Maka hendaknya dia, barakallahu fikum, mengibaskan kasur tersebut dan kemudian menyebut nama Allah. Jadi gini, surahnya bentuknya. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Paham ya? Nah, sebutkan bawah itu penjelasannya. Wa hatani riwayatan tufidu anna an-nabda yakunu salatan ma'a tasmiyah. Ini. 2 riwayat ini memberikan faedah bahwasannya pengibasan tersebut, pengebutan tersebut, dikebutkan tadi itu, dikibaskan tadi itu, yakunu salatan ma'a tasmiyah, terjadi 3 kali bersamaan diiringi dengan tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim apa namanya? Basmalah. Jangan sampai keliru. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu termasuk tata caranya. Mau pakai ujung pakaian, ujung sarung atau sapu pun tidak masalah. Intinya dikondisikan. Kalaupun seandainya enggak dikibas tapi dikebutkan dengan tangan, bisa enggak kira-kira? Sudah mewakili juga. Karena sekarang kasur zaman sekarang kan tipis-tipis, banyak kasur tipis itu ya. Dikebutkan sekali langsung apa? Bersih misalkan. Paham ya? Ini maksudnya kasur yang sabit. Kasur yang sabit itu kasur yang menetap. Menetap posisinya ya biasanya di barakallahu fikum ranjang atau yang semisalnya, kasur menetap situ, otomatis kalau mau tidur dia apa? Dikebutkan terlebih dahulu, dikebutin atau dikibasin. Paham maksudnya ya? Itu maksudnya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya upayakan yang tidak ada kitabnya mencatat itu ya. Dakhilatul izar, makna dakhilatul izar tarfuhu wa hasyatuhu min dakhil, intaha an-nihayah. Paham ya? Makna dakhilatul izar itu bukan di dalam sarung, bukan ya? Bukan dalam sarung, tapi tarfuhu, ujung sarung, wa hasyatuhu atau bagian tepi sarung, min dakhil, dari dalam. Maksudnya bagaimana? Barakallahu fiikum hidakumullah. Nah, maksudnya ya nanti disebutkan bawah itu upayakan
tangan tersebut yang dipakai untuk mengibas tersebut tertutup. Karena khawatirnya nanti ada hewan yang bahaya, menyengat atau yang semisalnya. Paham ya? Ya seperti kalau kita mengibas. Nah, kalau bisa tertutup tangannya. Telapak tangannya maksudnya. Nanti disebutan bawah itu ya. Jadi intinya mengibaskannya dengan ujung sarung tadi itu. Naam. Ada yang menjelaskan maksudnya sarung di sini bukan sarung barakallahu fikum yang dipakai oleh orang, tapi maksudnya sarung kasur tersebut. Paham belum? Nah, jadi kasur ada spray. Paham ya? Sarung kasurnya spray. Paham ya? Dari ujung itu dikibaskan gini. Kan juga hilang nanti. Paham ya? Ada juga mengatakan bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah kain atau sarung yang memang dipakai untuk mengibas. Paham ya? Nah, membersihkan. Nah, karena kadang-kadang kalau kita membersihkan dengan cara dikibaskan ujung spraynya ya rusak biasanya. Makanya rusak dalam artian tuh enggak rapi lagi, tapi bisa dimaknakan yang ini dan juga yang itu tadi. Paham maksudnya ya? Intinya dia mengibaskan atau barakallahu fikum mengebutkan kasur tadi. Wa ma'nahu annahu istahabbu an yanfudha firashahu. Maknanya bahwasanya disunnahkan untuk dia mengibaskan kasurnya qabla an yadkhula fi, sebelum dia masuk ke situ. Paham ya? Masuk ke tempat tidur tersebut. Masuk ke dalam tempat tidur tadi itu. Naam. Li'alla yakuna qad dakhala fihi hayyatun aw aqrabun aw ghairuhuma. Allahu musta'an. Ini perhatikan ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi sesuatu yang masuk ke dalam berupa ular atau kalajengking. Paham ya? Nah, kadang kalau kasur dikasih spray, kalau sebelum tidur misalkan enggak dikibas terlebih dahulu, enggak dikebutkan, enggak dibersihkan, khawatir ada ular di dalam spray. Kan ngeri juga. Tidur enggak terasa ada ular gitu. Paham ya? Dah nyenyak-nyenyaknya ternyata apa? Ularnya masuk telinga, ular kecil. Paham ya? Bahaya. Bahaya enggak, Bang? Bahaya, masuk telinga. Ular kecil itu. Paham ya? Allahu musta'an. Bahaya. Yang jelas apa? Dikondisikan dengan cara yang Rasulullah ajarkan tadi itu, dikibaskan, dikebutkan. Au aqrab atau kalajengking. Nah, atau kalajengking. Au ghairuhuma atau yang semisal keduanya minal mu'dhiyat, dari hewan-hewan yang membahayakan. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak terasa. Orang tidur kan enggak terasa. Langsung tidur kita aja enggak dibersihkan, khawatirnya apa? Nanti ada hewan yang berbahaya tadi itu. Wal yanfut wa yadahu masturatun bitarfi izarihi, ya kan? Hendaknya dia mengibaskan atau mengebutkan dalam kondisi tangannya apa? Tertutup dengan ujung sarungnya. Paham ya? Jadi tangannya ini tertutup kalau bisa. Tidak terbuka karena dikhawatirkan nanti taruhlah ada hewan terkena. Paham ya? Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau dengan zaman sekarang kan mungkin dengan sapu pun juga bisa. Intinya dibersihkan. Li'alla yahsul fi yadihi makruhun in kana syai'un hunak. Tujuannya agar tangannya tidak terkena bahaya kalau seandainya sana ada sesuatu yang membahayakan. Intaha Umdatul Qari. Ini bagus sekali ya. Hadisnya seputar apa tadi? Anjuran dan juga dorongan agar sebelum tidur memeriksa kembali, membersihkan tempat tidurnya. Kalau kasur ya dibersihkan atas kasurnya. Dikhawatirkan nanti ada hewan-hewan atau binatang yang berbisa, yang bisa membahayakan dirinya. Itulah tujuan dianjurkan, disarankan oleh Rasulullah SAW agar apa? Agar membersihkan, biar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Faham ya? Kadang-kala kan yang namanya hewan-hewan serangga itu kan enggak tahu, mereka itu kan hewan-hewan atau binatang atau makhluk yang tidak berakal, sehingga kadang masuk gitu aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mungkin kecoa atau yang semisalnya, jangkrik misalkan, orang-orang, paham ya? Nah, atau orang-orang ya, hewan kecil itu yang ya ma'ruf, paham ya? Allahu musta'an. Itu bahaya juga. Bisa masuk hidung, bahaya juga itu ya. Orang tidur santai-santai masuk hidung misalkan. Sulit dikeluarin. Nah, barakallahu fiik. Orang-orang bahasa Indonesianya apa ya? Tapi tahu wujudnya. Nah, yang penting tahu aja wujudnya ya. Yang jelas hewan-hewan atau binatang berbahaya tadi dikondisikan dengan cara apa? Dikebutkan, dikibaskan kasur tersebut. Nah, doanya ini yang terpenting.
Bahwasanya kita menyandarkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Hidup dan mati kita untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lihat ini. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Dengan menyebut namamu ya Allah wahai Rabbku, aku meletakkan sisi atau sisiku. Sisiku di sini maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum, sisi bagian kanan. Nah, dan dengan menyebut namamu ya Allah arfa'uh, aku mengangkatnya kembali. In amsakta nafsi, jika engkau mencabut nyawaku farhamha, maka rahmatilah, sayangilah nyawa tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawa dalam kondisi orang itu awal mula tidur. Tidur orang sehat. Paham ya? Tidur tiba-tiba enggak bangun selama-lamanya. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin saja. Karena kematian. Nah, barakallahu fikum, tidak bisa dipastikan oleh manusia. Kematian datang tiba-tiba. Tidak ada kematian ngetuk pintu kemudian besok antum mati, ya enggak ada. Paham ya? Senyum-senyum awalnya, senyum-senyum, canda, ngobrol. Ternyata malam itu tidur, paginya udah enggak bangun lagi. Mungkin terjadi seperti itu ya. Allahumma sallim sallim. Kemudian wa in arsaltaha fahfadha, tapi jika engkau membiarkannya, maksudnya nah barakallahu fikum tidak mencabut nyawa tersebut, jagalah. Paham ya? Minta Allah Ta'ala agar dijaga. Nah, seperti Allah Ta'ala menjaga hamba-hamba yang saleh. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Di sini sebutan firash. Firash itu ma'rufnya adalah kasur. Nah, barakallahu fikum, tapi selain kasur yang dikiaskan seperti tikar masuk juga. Tikar atau karpet yang dia gunakan untuk tidur. Intinya alas untuk tempat alas untuk tidur. Itu kalau sebelum apa barakallahu fikum, sebelum dia menggunakan tidur di atasnya, lebih baiknya kalau dia apa? Mengibaskan atau mengebutkan terlebih dahulu. Faham ya? Karena terkadang hewan-hewan yang kalau besar kan nampak, kecoa nampak. Kalau jengking nampak, tapi ada hewan yang kecil yang kan nampak kadang ya. Nah, barakallahu fikum, kutu-kutu yang ada di situ misalkan, nah dikibaskan terlebih dahulu. Naam. Kemudian di sini barakallahu fikum ucapan fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi. Dikarenakan orang tersebut enggak tahu apa yang dibalik kasur tersebut, menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak mengetahui perkara yang ghaib atau perkara yang tidak ghaib tapi tersembunyi. Paham ya? Perkara yang nampak, perkara yang ada tapi tersembunyi, manusia tidak tahu. Maksudnya apa? Pengetahuan manusia itu terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Antum tahunya yang di atas kasur saja. Di balik kasur tahu enggak kalau ada kecoa? Enggak tahu. Kecuali setelah apa? Nampak atau setelah muncul. Menunjukkan bahwasanya pengetahuan manusia itu terbatas. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Dikarenakan dia enggak tahu apa yang ada di balik kasur tersebut. Naam. Ini hadis yang kita baca. Tidak terlalu panjang tapi mudah dihafal insyaallah taala. Ini setorkan besok insyaallah taala. Semoga bisa dipahami dan juga bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.